Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asy Setiawati dari kelompok 14. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang oligopoli. Pengertian oligopoli: struktur pasar atau industri oligopoli adalah pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan atau produsen. Setiap perusahaan memiliki kekuatan cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Produk dapat homogen atau terdiferensiasi. Perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa mempengaruhi harga. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual, di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pangsa pasar terbesar. Ciri-ciri pasar oligopoli: yang pertama, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10. Yang kedua, produknya homogen atau terdiferensiasi. Contoh pasar oligopoli yang menghasilkan produk diferensiasi adalah industri mobil, rokok, dan film kamera. Sedangkan yang menghasilkan produk homogen adalah industri baja, pipa poralon, seng, dan kertas. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang masih di luar industri. Yang keempat, kompetisi non-harga. Dalam upayanya mencapai kondisi optimal, perusahaan tidak hanya bersaing dalam harga, namun juga non-harga. Bentuk-bentuk kompetisi non-harga antara lain adalah pelayanan purna jual serta iklan untuk memberikan informasi, membentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan merek, serta mempengaruhi perilaku konsumen. Pengukuran oligopoli dan konsentrasi pasar oligopoli. Pengukuran struktur oligopoli dan penentuan jenis oligopoli dilakukan melalui pengukuran konsentrasi industri. Konsentrasi industri adalah situasi yang memperhatikan derajat penguasaan pasar. Konsentrasi merupakan unsur struktur pasar yang mempengaruhi kinerja industri. Jenis struktur pasar oligopoli memiliki derajat penguasaan pasar di wilayah antara pasar persaingan sempurna dan oligopoli, atau di rentan derajat konsentrasi 0% sampai 100%. Pengukuran oligopoli. Yang pertama, dengan rasio konsentrasi. Rasio konsentrasi ini mengukur persentase penjualan total yang dilakukan oleh 4, 8, 12 perusahaan terbesar terhadap total penjualan dalam industri. Rasio konsentrasi adalah suatu indikator kuantitatif tingkat persaingan atau kekuatan monopoli dalam suatu industri. Semakin tinggi rasionya, semakin besar tingkat konsentrasi. Rasio akan sama dengan 0% menunjukkan persaingan sempurna dan 100% untuk monopoli. Rasio rendah sekitar 0% hingga 40% menunjukkan pasar berkisar dari persaingan sempurna hingga oligopoli. Selanjutnya, rasio lebih dari 40% hingga kurang dari 100% mengarah pada oligopoli. Yang kedua itu menggunakan indeks Harvindal. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kuadrat pangsa pasar semua perusahaan di dalam industri. Contoh perhitungan rasio konsentrasi dan indeks Harvindal. Nah, ini kita akan melihat dari contoh rasio konsentrasi. Untuk rumusnya itu S1 ditambah S2 ditambah S3 dan seterusnya, kemudian S ke N-nya, di mana S merupakan market share. Rasio konsentrasi. Nilai rasio konsentrasi berkisar antara 0 hingga 100%. Di antaranya, tanpa konsentrasi, ketika CRN mendekati 0%, struktur pasar akan mengarah pada persaingan sempurna atau paling tidak persaingan monopolistik. Konsentrasi rendah 0% hingga 40%,
Struktur pasar ini berkisar antara persaingan sempurna hingga oligopoli. Konsentrasi sedang 40% hingga 70%. Struktur pasar kemungkinan besar mengarah pada oligopoli. Konsentrasi tinggi 70% hingga 100%. Struktur pasar mengarah pada oligopoli hingga monopoli. Konsentrasi total 100%, struktur pasar berarti oligopoli yang sangat terkonsentrasi. Jika CR1 sama dengan 100, maka struktur pasar adalah monopoli. Kemudian untuk contoh indeks Harpindalnya. Nah, angka indeks Harpindal sama dengan 10.000 mewakili monopoli. Indeks Harpindal lebih dari 1.500 akan dianggap sebagai pasar yang terkonsentrasi. Secara spesifik, indeks kurang dari 1.500 dianggap sebagai pasar yang kompetitif. Indeks antara 1.500 hingga 2.500 dianggap pasar yang terkonsentrasi sedang. Indeks lebih dari 2.500 atau lebih besar dianggap pasar sangat terkonsentrasi. Konsentrasi industri. Suatu industri dikarakteristikkan sebagai industri dengan derajat pengonsentrasian yang rendah. Apabila terdapat banyak perusahaan dengan pangsa pasar yang kecil. Sementara itu, suatu industri dikarakteristikkan sebagai industri dengan derajat konsentrasi yang tinggi apabila di dalam industri tersebut terdapat beberapa perusahaan yang memiliki pangsa pasar relatif tinggi. Industri dengan derajat konsentrasi tinggi cenderung memiliki kekuatan pasar. Menurut Douglas Figure 1984, terdapat 4 derajat faktor utama yang menyebabkan konsentrasi industri. Yang pertama, nasib baik, yang kedua, faktor teknis, dan yang terakhir, faktor kebijakan pemerintah. Yang pertama, nasib baik. Dalam hal ini, ada beberapa perusahaan saja yang tertarik melakukan kegiatan investasi. Perusahaan lain tidak tertarik karena dana investasi terlalu tinggi atau keuntungan yang diperoleh terlalu rendah. Karena hanya beberapa perusahaan yang ada di dalam industri, hal ini membuat derajat konsentrasi menjadi tinggi dan hanya beberapa perusahaan saja yang mendominasi. Yang kedua, faktor teknis. Faktor teknis terkait dengan yang pertama, tingkat keluasan pasar. Semakin luas pasar, tingkat konsentrasi cenderung semakin rendah. Yang kedua, skala ekonomi. Semakin tinggi tingkat kesulitan mencapai skala ekonomi, tingkat konsentrasi cenderung semakin tinggi. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya. Semakin langka suatu sumber daya input produksi untuk diperoleh, tingkat konsentrasi cenderung semakin tinggi. Yang keempat, teknologi. Semakin tinggi tingkat teknologi yang dibutuhkan, tingkat konsentrasi cenderung semakin tinggi. Dan yang kelima, pertumbuhan pasar. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan pasar, tingkat konsentrasi cenderung semakin rendah. Yang ketiga, faktor kebijakan pemerintah. Kebijakan seperti undang-undang anti monopoli apabila berjalan efektif akan mendorong terwujudnya tingkat konsentrasi yang rendah. Sementara kebijakan pemerintah yang cenderung menghalangi industri baru untuk masuk seperti pemberian paten dan lisensi, proteksi perusahaan negara, maupun berbagai penunjukan perusahaan tertentu secara langsung tanpa proses tender untuk proyek-proyek pemerintah, cenderung mendorong peningkatan konsentrasi industri. Perilaku industri oligopoli. Perilaku oligopoli. Perilaku yang digunakan oleh oligopolis untuk mencapai tujuannya sangat sulit ditentukan karena terdapat ciri indeterminate dalam struktur pasar oligopoli. Ciri indeterminate ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian mengenai proses terbentuknya keseimbangan dalam struktur pasar oligopoli. Perilaku oligopoli hanya dapat dianalisis melalui beberapa model khusus, yaitu yang pertama, model duopoli, Cournot, Edgeworth, dan Chamberlain. Yang kedua, Prince Leadership Model. Yang ketiga, Cartel. Yang keempat, Efficient Cost Pricing. Dan yang terakhir, Keynes Demand Curve. Yang pertama, model duopoli. Terdapat 3 model duopoli, yaitu model duopoli Cournot, Edgeworth, dan
Chamberlain. Ketiga model duopoli tersebut menganggap bahwa produk adalah homogen, dan kurva permintaan industri akan produk tersebut pada mulanya didapatkan dari masing-masing perusahaan tersebut. Yang kedua, Prince Leadership Model. Pada model perilaku oligopoli ini, perilaku perusahaan yang dominan terutama dalam penentuan harga diikuti oleh perusahaan lainnya yang memilih untuk menghindari resiko persaingan. Menurut Hasibuan 1993, beberapa hal yang cenderung menjadi persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin dalam kasus ini adalah perusahaan yang memiliki pangsa pasar besar dan perusahaan yang memiliki biaya produktif relatif rendah dibandingkan perusahaan lainnya yang ada di pasar. Yang ketiga, kartel. Arshad 1999 menyatakan bahwa kartel adalah suatu organisasi resmi dari para penjual yang secara bersama menentukan harga, kuantitas, pangsa pasar, dan lain-lain. Kartel memungkinkan perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut untuk melakukan persetujuan dalam menentukan harga, kuantitas, dan diferensiasi produk untuk memaksimumkan laba industri secara keseluruhan. Yang keempat, Average Cost Pricing. Menurut model ini, perusahaan dalam jangka pendek tidak berusaha memaksimalkan laba, namun lebih berpedoman pada biaya rata-rata untuk menentukan harga pokok. Yang terakhir, Kenneth Demand Curve. Model kurva permintaan patah yang dikemukakan pertama kali oleh Paul Sweezy bisa menjelaskan dengan nyata kekuatan harga dalam beberapa industri dengan karakteristik oligopoli. Model ini menganggap bahwa oligopolis berusaha untuk mempertahankan dan memperluas bagian pasar mereka dan akan menyesuaikan harga-harga mereka. Model kurva permintaan patah ini menganggap bahwa perusahaan-perusahaan saingan akan mengimbangi setiap penurunan harga yang terjadi untuk mempertahankan pangsa pasar mereka. Sementara itu, kenaikan harga tidak akan diikuti oleh perusahaan saingannya. Dalam hal ini, pangsa pasar perusahaan saingan akan naik jika suatu perusahaan menaikkan harga produknya. Jika perusahaan oligopoli menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti sehingga permintaan akan elastis. Jika perusahaan oligopoli menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikuti sehingga permintaan akan inelastis. Demikian yang bisa disampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.